saya Pulati. Kenalkan nama saya Mutia Kuliah, saya Ramadita Effendi, saya Salim Mulyani. Di sini saya akan menjelaskan Indonesia dalam panggung dunia. Apa sih yang dimaksud Indonesia dalam panggung dunia itu? Nah, Indonesia memiliki peran yang semakin penting dalam panggung dunia, baik dalam politik, ekonomi, maupun budaya. Negara ini juga merupakan anggota G20 dan memiliki ekonomi yang sangat berkembang pesat. Selain itu, Indonesia juga memiliki peran penting dalam diplomasi global dan diplomasi regional dan global, serta berkontribusi dalam isu-isu lingkungan dan perdamaian. Indonesia dalam panggung dunia memiliki beberapa macam. Yang pertama ada landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Apa sih yang dimaksud itu? Politik luar negeri suatu negara lahir ketika negara itu sudah dinyatakan sebagai suatu negara yang berkedaulatan. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila, yang dimana merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya. Lahirnya politik luar negeri bebas aktif setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas loh mengenai bentuk politik luar negerinya. Akan tetapi, pada masa tersebut, politik luar negeri Indonesia sudah memiliki landasan operasional yang jelas, yaitu hanya mengonsentrasikan diri pada 3 sasaran utama, yaitu 1. Memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan segala usaha Belanda untuk kembali bercokol di Indonesia. Yang ketiga, mengusahakan serangkaian diplomasi untuk menyelesaikan sengketa Indonesia dengan Belanda melalui negosiasi dan akomodasi kepentingan dengan menggunakan bantuan negara ketiga dalam bentuk God Office ataupun mediasi, dan juga menggunakan jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa kita sebut dengan PBB. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an lebih ditunjukkan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya. Politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme yang tegas dan cenderung bersifat konfrontatif. Pada era itu, kepentingan nasional Indonesia adalah pengakuan kedaulatan politik dan pembentukan identitas bangsa atau national character building. Luar negeri Indonesia pada masa awal Orde Baru. Pada masa awal Orde Baru ini terjadi perubahan hubungan luar negeri Indonesia pada segala bidang. Pada masa Soeharto ini, Indonesia memfokuskan pembangunan sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada politik keamanan dalam negeri maupun dekat regional. Poin 5. Politik luar negeri Indonesia era reformasi. Perhatian utama politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya pemulihan kembali kepercayaan internasional kepada Indonesia, serta pemulihan perekonomian nasional. Saya juga akan menjelaskan peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Poin 1. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika 1955. Berakhirnya Perang Dunia Kedua pada Agustus 1945
bukan berarti berakhirnya permusuhan bangsa-bangsa di dunia dan tercipta perdamaian dan keamanan. Terjadinya Perang Dunia Kedua pada Agustus 1945 bukan berarti berakhir permusuhan bangsa-bangsa di dunia dan tercipta perdamaian dan keamanan. Ternyata, pada beberapa bagian dunia, terutama Asia dan Afrika, masalah terus bermunculan yang mengakibatkan masalah terus berlangsung. Bahkan pada tingkat perang terbuka, seperti Korea, Indochina, Afrika Selatan, Afrika Utara, dan Palestina. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Pada poin kedua, ketiga, dan keempat. Pada poin kedua ada gerakan non-blok. Gerakan non-blok atau GNB adalah suatu gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang beranggotakan lebih dari 100 negara-negara yang berusaha menjalankan kebijakan luar negeri yang tidak memihak dan tidak menganggap dirinya beraliansi dengan blok barat atau blok timur. Gerakan non-blok mempresentasikan 55% penduduk dunia dan hampir 2/3 keanggotaan PBB. Yang ketiga ada misi pemeliharaan perdamaian Garuda. Pengiriman misi Garuda yang pertama kali dilakukan pada Januari tahun 1957. Pengiriman misi Garuda dilatar belakangi adanya konflik di Timur Tengah terkait masalah nasionalisasi terusan Suez yang dilakukan oleh Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir pada tanggal 26 Juli tahun 1956. Yang keempat ada ASEAN. Pada tanggal 5-8 Agustus di Bangkok dilangsungkan pertemuan antar menteri luar negeri dari 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Pada 8 Agustus tahun 1967, para menteri luar negeri tersebut menandatangani suatu deklarasi yang dikenal sebagai Deklarasi Bangkok. Deklarasi tersebut merupakan persetujuan kesatuan tekad 5 negara tersebut untuk membentuk suatu organisasi kerjasama regional yang disebut Association of Southeast Asian Nations atau yang dikenal sebagai ASEAN. Nah, yang kelima ada Organisasi Konferensi Islam. Organisasi Konferensi Islam atau OKI adalah organisasi internasional yang anggotanya terdiri atas negara-negara Islam di seluruh dunia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 22 September 1969 saat konferensi tingkat tinggi atau KTT. Negara-negara Islam di Rabat Maroko atas prakarsa Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hasan II dari Maroko. Yang keenam ada Deklarasi Juanda. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintahan Republik Indonesia mengeluarkan sebuah klaim atau pernyataan yang menjadi salah satu dasar kedaulatan wilayah yang baru setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 dan Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Yang ketujuh ada Jakarta Informal Meeting atau JAM, yang pertama dan yang kedua. Pada tahun 1970 di Kamboja, terjadi kudeta yang pada saat itu dipimpin oleh Pangeran Norodom Sihanouk. Pangeran Norodom Sihanouk sedang berada di luar negeri. Keponakannya yang bernama Pangeran Sihanouk Sirik Matak bersama Lonol melakukan kudeta kekuasaan. Sejak peristiwa itu terjadi, perang saudara yang berlangsung lama dan berlarut-larut. Sihanouk kemudian memilih untuk mengasingkan diri di Beijing dan memutuskan untuk beraliansi dengan Khmer Merah yang bertujuan untuk menentangkan pemerintahan Lon Nol dan akhirnya dapat merebut kembali tahtanya.